Nah, menurut Law Dictionary, ya Black's Law Dictionary disebutkan bahwa pengertian pilot dihubungkan dengan ketidakmampuan untuk membayar dari seorang debitur atas utang-utangnya yang telah jatuh tempo, ya. Ketidakmampuan tersebut harus disertai dengan suatu tindakan nyata untuk mengajukan, baik yang dilakukan secara sukarela oleh debitur maupun permintaan dari pihak ketiga atau pihak kreditur sendiri atau pihak lain, ya. Jadi menurut Black's Law Dictionary, ya, jadi pilot ini adalah ketidakmampuan seorang debitur untuk melunasi utang-utangnya. Nah, di garis bawahi ya, utang-utangnya berarti utang-utangnya itu si utangnya ini harus lebih dari 2 karena banyak ya, dari jamak. Jadi harus lebih dari 2 dan salah satunya atau kesemuanya telah jatuh tempo. Yang telah jatuh tempo, ya. Sedangkan menurut Kamus Hukum edisi lengkap, pilot berarti suatu keadaan di mana seorang berhenti atau tidak mampu membayar utangnya dengan putusan hakim atau putusan pengadilan. Ya. Oke, sekarang kita masuk ke dalam undang-undangnya, ya. Berdasarkan pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang kepailitan dan PKPU atau penundaan kewajiban pembayaran utang, kepailitan memberikan suatu definisi, ya. Jadi tentang kepailitan ini ada definisinya di pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004, yaitu sita umum atas semua kekayaan debitur pilot yang pengurusan dan pemberesannya dilakukan oleh kurator di bawah hakim pengawas sebagaimana diatur dalam undang-undang ini, ya. Kemudian banyak juga para ahli hukum atau sarjana hukum yang atau doktrin ya yang menjelaskan mengenai pengertian pilot ini. Nah, kalian bisa cari doktrinnya menjelaskan apa aja, kalian bisa cari sendiri. Yang jelas kesimpulannya dapat kita tarik kesimpulan dari pernyataan tersebut, dari isi pasal tersebut, bahwa seseorang atau seorang debitur dinyatakan pilot harus memenuhi persyaratan sebagai berikut. Ya, yang pertama, terdapat keadaan berhenti membayar. Yang kedua, harus ada lebih dari seorang kreditur. Ya, jadi minimal 2 orang kreditur atau lebih, ya. Jadi si krediturnya harus ada minimal 2 orang karena tadi utang-utangnya bentuknya jamak, ya. Kemudian yang ketiga, utangnya dapat ditagih dan telah jatuh tempo, ya. Nah, istilah berhenti membayar tadi tidak mutlak diartikan sebagai debitur sama sekali berhenti membayar. Jadi apabila ketika diajukan permohonan kepada pilot ke pengadilan, debitur berada dalam keadaan tidak dapat membayar utang-utangnya. Nah, kemudian istilah keadaan berhenti membayar tidak dijumpai perumusannya baik dalam undang-undang, jurisprudensi maupun pendapat para sarjana atau doktrin tadi, ya. Hanya pedoman umum yang disetujui yaitu untuk pernyataan kepailitan tidak perlu diajukan bahwa debitur tidak mampu untuk membayar utangnya dan tidak diperdulikan apakah berhenti membayar itu sebagai akibat dari tidak dapat atau tidak mau membayar. Oke, maka secara sederhana kepailitan dapat diartikan sebagai suatu penyitaan semua aset debitur yang dimasukkan ke dalam permohonan pilot, ya. Debitur tidak serta-merta kehilangan kemampuannya untuk melakukan tindakan hukum, akan tetapi kehilangan untuk menguasai dan mengurus kekayaannya yang dimasukkan ke dalam kepailitan terhitung sejak pernyataan kepailitan ini, ya. Jadi secara sederhana kepailitan dapat diartikan sebagai suatu penyitaan semua aset debitur yang dimasukkan ke dalam permohonan pilot atau bundel pilot, ya.
Jadi debitur ini tidak serta-merta kehilangan kemampuan untuk melakukan tindakan hukum, akan tetapi kehilangan untuk menguasai dan mengurus kekayaan yang dimasukkan di dalam kepailitan terhitung sejak pernyataan kepailitan ini. Jadi ketika ada permohonan kepailitan ke pengadilan, itu tidak serta-merta debitur itu kehilangan kemampuan atau kehilangan haknya dalam melakukan tindakan hukum. Tapi si debitur ini kehilangan untuk menguasai dan mengurus kekayaannya karena tadi sesuai dengan isi pasal 1 ayat 1 ya di Undang-Undang Nomor 37 tahun 2004 itu dijelaskan bahwa sita umum ini sita umum atas kekayaan harta debitur ini itu diurus oleh kurator di bawah hakim pengawas. Jadi bukan lagi diurus oleh si debitur pailit ya sampai ada putusan pernyataan pailit. Jadi selama proses kepailitan ini si debitur dalam mengurus kekayaannya itu kehilangan haknya dalam mengurus kekayaan ataupun menguasai harta kekayaannya karena harta kekayaan dan pengurusannya dikuasai atau diurus oleh kurator di bawah hakim pengawas. Oke, kemudian asas-asas kepailitan. Ya, lembaga kepailitan merupakan lembaga hukum yang mempunyai fungsi penting sebagai realisasi dari dua pasal penting dalam KUH Perdata, ya, yaitu pasal 1131 dan pasal 1132 tentang tanggung jawab tentang tanggung jawab debitur terhadap hutang-hutangnya, ya. Nah, pasal 1131 KUH Perdata menyatakan bahwa segala kebendaan si berutang, baik yang bergerak maupun yang tidak bergerak, baik yang sudah ada maupun yang baru akan ada di kemudian hari, menjadi tanggungan untuk segala perikatannya perseorangan. Jadi segala kebendaan yang si berutang atau segala kebendaan si debitur, baik yang bergerak maupun yang tidak bergerak, baik yang sudah ada maupun yang akan ada, itu menjadi tanggungan untuk segala perikatan perseorangannya. Itu pasal 1131. Kemudian pasal selanjutnya adalah 1132, menyatakan bahwa kebendaan tersebut menjadi jaminan bersama-sama bagi semua orang yang menguntungkan padanya, ya. Pendapatan penjualan benda-benda itu dibagi menurut keseimbangan atau proporsional tadi, ya, yaitu menurut besar kecilnya piutang masing-masing, kecuali apabila di antara para berpiutang itu ada alasan-alasan yang sah untuk didahulukan. Ya, jadi pasal 1132 kebendaan tersebut menjadi jaminan bersama-sama. Jadi kebendaan si debitur ini menjadi jaminan bersama-sama bagi setiap orang, maksudnya bagi setiap kreditur yang menguntungkan padanya. Jadi pendapatan penjualan atas benda-benda tersebut dibagi menurut keseimbangan atau secara proporsional tergantung besarnya piutang, ya. Kecuali apabila di antara para berpiutang atau kreditur tersebut ada alasan-alasan yang sah untuk didahulukan. Nanti akan kita bahas ada golongan atau pembagian jenis kreditur, ya. Nanti akan ada kreditur separatis, konkuren, ya, dan lain-lain, ya. Nanti akan kita masuk ke sana, ya. Jadi kedua pasal tersebut memberikan jaminan kepastian kepada semua kreditur bahwa kewajiban debitur akan tetap dipenuhi dengan jaminan kekayaan debitur baik yang sudah ada maupun yang akan ada di kemudian hari, ya, berdasarkan tadi pasal 1131 dan pasal 1132 KUH Perdata. Nah, kedua pasal tersebut adalah perwujudan asas jaminan kepastian pembayaran atas transaksi-transaksi yang telah diadakan. Nah, oke. Adapun hubungan kedua pasal tersebut, di mana pasal 1331
KUH Perdata merupakan jaminan bersama bagi semua kreditur atas kekayaan dari debitur, dan pasal 1132 KUH Perdata mengatur mengenai asas proporsional kecuali bagi kreditur dengan hak mendahului kreditur lainnya. Jadi, pada dasarnya, asas yang terkandung di dalam pasal 1131 dan 1132 KUH Perdata ini adalah bahwa undang-undang mengatur tentang hak menagih bagi kreditur atau kreditur lain terhadap transaksi debiturnya. Ya. Jadi, asas tersebut itu merupakan sebagai asas lex generalis, ya. Maka ketentuan kepailitan mengaturnya dalam urutan yang lebih rinci dan operasional, ya. Oke. Nah, adapun menurut Sri Rejeki Hartono, lembaga kepailitan dasarnya memiliki dua fungsi, yaitu kepailitan sebagai lembaga pemberi jaminan kepada krediturnya bahwa debitur tidak akan berbuat curang dan tetap bertanggung jawab atas semua utang-utangnya kepada semua krediturnya. Yang kedua, memberikan perlindungan kepada debitur terhadap kemungkinan eksekusi massal oleh kreditur si debitur tersebut, ya. Jadi, keberadaan ketentuan tentang kepailitan baik sebagai lembaga atau sebagai upaya hukum khusus merupakan satu rangkaian konsep yang taat atas sesuai dengan ketentuan sebagaimana diatur dalam pasal 1132 KUH Perdata, ya. Sistem pengaturan inilah yang mempunyai nilai utama dalam rangka memberikan kepastian hukum. Adapun asas-asas yang terkandung dalam Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 ini, diantaranya yang pertama ada asas keseimbangan. Ya. Undang-Undang 37 Tahun 2004 ini mengatur beberapa ketentuan yang merupakan perwujudan dari asas keseimbangan. Ya. Yaitu di satu pihak terdapat ketentuan yang dapat mencegah terjadinya penyalahgunaan pranata dan lembaga kepailitan oleh debitur yang tidak jujur, dan di lain pihak terdapat ketentuan yang dapat mencegah terjadinya penyalahgunaan pranata dan lembaga kepailitan oleh kreditur yang beritikat tidak baik. Jadi ada asas keseimbangan. Oke, selanjutnya ada asas kelangsungan usaha. Undang-undang ini memberikan kesempatan kepada debitur yang prospektif untuk tetap menjalankan usahanya. Tadi ya, si debitur dengan permohonan kepailitan itu tidak serta-merta menghilangkan hak debitur dalam melakukan tindakan hukum. Jadi si debitur ini hanya kehilangan hak untuk mengurus harta kekayaannya karena pengurusan diambil alih oleh kurator di bawah hakim pengawas. Oke. Selanjutnya ada asas keadilan. Asas keadilan ini dalam kepailitan, asas keadilan mengandung bahwa ketentuan mengenai kepailitan dapat memenuhi rasa keadilan bagi para pihak yang berkepentingan. Asas keadilan ini bertujuan untuk mencegah terjadinya kesewenang-wenangan pihak penagih yang mengusahakan pembayaran atas tagihan masing-masing terhadap debitur dengan tidak memperdulikan kreditur lain. Ya, kemudian yang terakhir adanya asas integrasi. Asas integrasi dalam undang-undang ini mengatur atau mengandung pengertian bahwa sistem hukum formil dan material merupakan satu kesatuan yang utuh dari sistem hukum perdata dan hukum acara perdata nasional. Ya, oke, mungkin sampai sini dulu ya materi hukum kepailitan ya. Tadi sudah saya bahas mengenai latar belakangnya, lahirnya hukum kepailitan, kemudian pengertiannya, dasar hukumnya, dan asas-asasnya. Oke, silakan kalian memberikan tanggapan di kolom tanggapan. Mau bertanya silakan, mau menanggapi silakan. Nanti saya masukkan ke dalam poin keaktifan. Oke, lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Kita ketemu lagi di minggu selanjutnya dengan materi selanjutnya. Untuk pertemuan minggu ini saya cukupkan sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.